Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan metode dan media pembelajaran SKI. Yang mana kami beranggota kelompok saya sendiri Sahrul Fahri Majid, kemudian ada Muhammad Multajam Hafid, kemudian ada Umair Hasan, kemudian ada Ahmad Alan Alfian, kemudian ada Muhammad Karel Musa, kemudian yang terakhir yaitu Farah Selmi Tauhid Izuddin. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke pendahuluannya. Jadi pada pembahasan kali ini kami lebih menyoroti pada urgensi inovasi dalam pengajaran sejarah kebudayaan Islam untuk menjawab tantangan pembelajaran yang selama ini dianggap membosankan dan bersifat hafalan. Jadi kita akan mengeksplorasi bagaimana pembangunan media digital sebagai alat visual dan metode sebagai aktivitas aktif mampu mengubah peran siswa dari pendengar pasif menjadi kreator sejarah yang aktif. Yang mana tujuannya adalah menciptakan pengalaman belajar yang dinamis, interaktif, dan mendalam guna meningkatkan minat serta pemahaman nilai sejarah secara lebih nyata. Baik, kita langsung masuk ke materinya, yaitu efektivitas media digital dalam pembelajaran SKI. Nah, penggunaan media digital dalam pendidikan SKI terbukti secara konsisten meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dibandingkan metode konvensional yang monoton. Media digital memungkinkan peristiwa sejarah yang terjadi ribuan tahun lalu menjadi lebih visual, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan siswa saat ini. Dengan menerapkan model motivasi ARCS, pembelajaran secara sejarah berubah dari sekedar menghafal tahun menjadi sebuah pengalaman penemuan yang memuaskan. Baik teman-teman, di sini kita akan melanjut ke bagian contoh penerapan dalam pendidikan SKI. Yang pertama itu visual dan kontekstual. Contohnya itu dalam materi strategi dakwah Rasulullah di Madinah, guru menggunakan video animasi untuk menggambarkan suasana pasar Madinah dan tata kota saat itu. Siswa tidak hanya membayangkan tetapi melihat langsung bagaimana posisi Masjid Nabawi menjadi pusat peradaban. Yang kedua, attention atau menarik perhatian. Contohnya seperti memulai sesi materi kejayaan dinasti Abbasiyah dengan visual tour 360 derajat ke perpustakaan Bait Al-Hikmah. Siswa diajak seolah-olah berada di dalam gedung tersebut sehingga perhatian mereka langsung terpusat pada kemegahan ilmu pengetahuan Islam. Selanjutnya itu relevansi atau keterkaitan. Contohnya seperti mengaitkan kemajuan kedokteran era Ibnu Sina dengan praktik kedokteran modern melalui infografik digital. Siswa merasa sejarah SKI relevan karena dasar-dasar kesehatan yang mereka rasakan saat ini berasal dari tokoh yang mereka pelajari. Yang keempat yaitu attention atau menarik perhatian. Contohnya seperti memulai sesi materi kejayaan dinasti Abbasiyah dengan visual tour 360 ke perpustakaan Bait Al-Hikmah. Siswa diajak seolah-olah berada di dalam gedung tersebut sehingga perhatian mereka langsung terpusat pada kemegahan ilmu pengetahuan Islam. Baik teman-teman, selanjutnya di sini akan membahas terkait dengan strategi media digital interaktif dalam menghidupkan diskusi. Nah, di sini juga dipaparkan bahwa efektivitas media digital dalam pendidikan SKI bukan sekedar pada aspek visualnya saja, melainkan pada kemampuannya untuk menciptakan ekosistem yang dimana diskusi kelas nanti lebih hidup dan partisipatif. Maksud di sini yaitu media digital itu sebenarnya bukan cuma soal tampilan yang keren atau banyak gambar. Justru yang lebih penting di media digital ini bisa bikin suasana belajar di kelas itu jadi lebih hidup dan enggak membosankan siswa itu sendiri.
Jadi siswa itu bukan cuma sekedar hanya duduk, diam dan dengar, akan tetapi mereka itu terlibat langsung dalam pembelajaran. Nah, di sini juga dijelaskan juga bahwa platform digital itu memfasilitasi komunikasi dua arah, di mana siswa tidak lagi hanya menerima informasi secara pasif, akan tetapi juga melakukan inquiry dan memberikan umpan balik instan dan berkolaborasi dalam memecahkan masalah sejarah. Di sini maksud pernyataan atau kalimat di sini yaitu bahwa siswa bisa lebih berani, ibaratnya ketika dia berpendapat atau berdiskusi dengan teman-temannya terkait dengan materi yang tadinya terasa berat atau membingungkan, bisa jadi lebih mudah dipahami karena disajikan dengan cara yang menarik dan interaktif. Di sini teman-teman, saya melanjutkan pada contoh strategi dan implementasi. Yang pertama ada strategi narasi interaktif dengan Prezi atau Canva Presentation. Dalam materi peta dakwah Khalifah Rasyidin, guru tidak menggunakan slide linear, melainkan presentasi Prezi yang bersifat non-linear. Kemudian saat diskusi, guru dapat melakukan zoom in ke wilayah tertentu seperti Syam atau Mesir berdasarkan pertanyaan siswa. Kemudian menciptakan diskusi yang dinamis karena alur presentasi mengikuti keingintahuan siswa secara langsung, bukan hanya mengikuti urutan slide guru. Kemudian yang kedua ada strategi gamifikasi interaktif dengan Smart TV dan kuisis. Pada materi ilmuwan muslim dan penemuannya, guru memanfaatkan Smart TV untuk menampilkan papan kompetensi interaktif. Siswa dibagi menjadi kelompok dan menggunakan perangkat mereka untuk menjawab tantangan secara real time. Kemudian hasil jawaban yang muncul pada layar dapat memicu debat dan diskusi antar kelompok tentang alasan dibalik jawaban tersebut, sehingga materi yang sulit dihafalkan menjadi lebih berkesan melalui kompetisi yang sehat. Kemudian ada efektivitas project based learning dalam mengasah keterampilan proses. Metode project based learning mendorong siswa menjadi subjek aktif yang memecahkan masalah sejarah yang secara signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dalam metode ini, fokus bergeser dari apa yang terjadi menjadi bagaimana karya dihasilkan. Misalnya siswa ditugaskan melakukan proyek riset tentang jalur perdagangan Islam di Nusantara. Mereka harus mengumpulkan data dari berbagai sumber digital, melakukan analisis, dan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut dalam bentuk karya nyata yang membuat pemahaman mereka terhadap materi menjadi lebih permanen dan mendalam. Ya, di sini saya akan melanjutkan Mas Hilmi tadi. Selanjutnya materi sinergi media digital dan PJBL Digital Storytelling. Sinergi terjadi ketika media digital digunakan sebagai instrumen utama dalam menyelesaikan proyek sejarah, memperluas ruang kreativitas siswa melalui teknik digital storytelling. Kombinasi ini memberikan rasa tanggung jawab kepada siswa atas karya yang mereka buat. Contohnya, siswa diberikan proyek untuk membuat podcast atau video dokumenter pendek menggunakan aplikasi CapCut mengenai perjuangan pahlawan Islam. Proses menyusun naskah dan mengedit video memaksa siswa memahami kronologi sejarah secara mendalam sekaligus menguasai literasi digital secara bersamaan. Selanjutnya, evaluasi dampak terhadap minat dan keterampilan abad ke-21. Evaluasi terhadap integrasi ini menunjukkan peningkatan keterlibatan kognitif dan emosional yang berdampak pada penguatan keterampilan porsi. Siswa tidak hanya unggul dalam nilai akademis, tetapi juga dalam kemampuan sosial dan interpretasi sejarah. Sebagai contohnya, saat mengerjakan proyek kelompok, membuat
majalah dinding digital tentang peradaban Islam di Spanyol. Siswa belajar berkolaborasi mencari data, berpikir kritis, menyaring informasi yang valid, dan kreatif dalam menyajikan desain visual yang semuanya merupakan keterampilan vital di abad ke-21. Teman-teman, saya akan melanjutkan dari Mas Karel tadi, yaitu kesimpulannya ya teman-teman. Jadi kesimpulannya itu, integrasi media digital dan metode Project Based Learning atau PJBL terbukti efektif mentransformasi pembelajaran SKI dari hafalan pasif menjadi pengalaman kreatif yang dinamis. Penggunaan teknologi mampu meningkatkan minat dan motivasi siswa secara signifikan karena materi sejarah menjadi lebih visual, relevan, dan interaktif. Sinergi ini tidak hanya memperdalam pemahaman konsep melalui pembuatan karya nyata seperti digital storytelling, tetapi juga mengasah keterampilan berpikir kritis dan literasi digital abad ke-21. Kesuksesan metode ini menciptakan rasa memiliki pada siswa terhadap ilmu yang dipelajari, sekaligus menjadikan sejarah sebagai inspirasi yang hidup dan fungsional untuk masa depan. Ya, mungkin itu saja dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kurangnya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.